kembali lagi bersama saya Catherine Peto di channel Wirebo. Pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk berbincang-bincang bersama Bapak Felix Edon, musisi Manggarai sekaligus pencipta lagu Anak Diau. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam. Saya mewakili kaum muda milenial ingin mengetahui perjalanan karya musik Bapak di Manggarai. Baik, Nur, terima kasih banyak. Saya sejak muda itu sudah punya hobi minat dalam hal musik. Ya. Bahkan saya dulu pernah buat kolintang, buat gitar listrik, buat sendiri di kampung. Itu tahun 80-an. Iya. Kemudian saya membentuk grup musik dan anak-anak muda itu. Dan darah musik itu senantiasa mengalir, semangat musik itu juga senantiasa bergelora di kami, angkatan-angkatan kami dulu. Dari sana kita belajar ya, kita terinspirasi dari Bapak Makarius Arus ya, Bapak Daniel Anduk. Lalu pada tahun 86 saya bertemu dengan seorang musisi namanya Pak John Gajeng. Dia menciptakan lagu, lalu waktu itu saya ingat beberapa lagu itu direkam oleh Mulia Jaya, tokoh damai sekarang, Bapak Suherman, dan dinyanyikan oleh Nu Osi Gandut mereka. Oh iya. Osi Gandut, Nu Hesti Gandut. Iya. Itu. Saya diajak gitu. Ya, semacam diajak lah. Dia bilang, "Adek, sudah berapa buat lagu?" Saya bilang, "Belum pernah." "Adek mulai sekarang." Ya. Penting sekali. Adek punya bakat musik, pasti bisa menciptakan lagu. Iya. Lalu saya coba mulai. Lagu pertama saya itu lagu Kakor Lalu. Kakor lalu tiung gerak tanah. Itu lagu pertama saya. Berkembang dari situ ini memacu saya ya untuk terus. Nah, ya. Lalu lahirlah berikut lagu-lagu berikut. Ya. Dan saya beruntung sekali karena lama tinggal di kampung. Iya. Di kampung itu kan acara adat kita ikut, pesta-pesta di kampung-kampung kita ikut. Jadi segala macam goet, kata-kata bijak, atau bahkan ya, sejarah-sejarah itu ya, kita dapat banyak dari masyarakat. Dan itu penting. Iya. Kita memiliki banyak referensi goet karena kita belajar dari lingkungan. Ya. Karena untuk membuat sebuah lagu itu tidak sekedar mengubah kata-kata. Iya. Ya. Untuk lagu daerah Manggarai itu, kalau pengalaman saya itu harus mulai dari goet. Harus mulai dari goet. Dan membuat lagu, pengalaman saya tidak bisa secara terencana untuk membuat lagu. Tapi inspirasi itu akan datang pada saatnya. Itu. Misalnya kita sedang berbincang-bincang dengan orang-orang tua. Jadi naluri musik kita itu semula jalan. Berjalan, iya. Nah, oh ini goet bagus. Ini goet ini kalau dimainkan dengan ada begini. Nah, pulang itu sebentar. Oh, tadi kalimatnya begini ya. Itu. Rencana saya tadi, notnya harus begini. Itu ditulis. Iya. Ditulis. Minimal itu 40-50%. Sampai situ. Nah, setelah itu boleh kita lepas. Baru besok baru kita lengkapi. Jadi pada saat inspirasi itu datang, kita harus tangkap dia, harus tulis,
minimal 40-50%. Setelah itu baru kita lengkapi. Ya, dicoba dengan musik gitu. Kalau sudah cocok, oke akordnya. Ya, ini juga seorang pencipta lagu harus bisa bermain musik. Bermain musik, ya. Kalau dia tidak bisa bermain musik, bagaimana dia tahu ke mayor, ke minor gitu, nada-nadanya gitu. Jadi gitu sedikit sejarah perjalanan saya sampai dengan sekarang itu ya cukup banyak lagu-lagu, mulai volume pertama dulu dengan Matahari Group, covernya itu Namparnos. Jadi begitu teman-teman, dalam menciptakan sebuah lagu itu tidaklah gampang. Kita juga harus membutuhkan sebuah inspirasi dan harus tahu bermain musik. Berikutnya Bapak, saya dan teman-teman Werebo Channel ingin mengetahui karya-karya apa saja yang sudah banyak diketahui atau dikagumi oleh masyarakat Manggarai. Ya baik, terima kasih. Saya selama ini memang bergerak pada lagu-lagu tradisi, lagu-lagu pop daerah, kemudian juga ada lagu-lagu gereja. Lagu-lagu pop daerah itu sejak tahun 87, volume pertama, volume kedua itu tahun 88. Ya. Volume ketiga itu juga tahun 88, tahun 90-an. Kemudian itu kesana vakum sedikit, dan tahun 96 itu sudah cukup banyak sudah. Cukup banyak, 96, 98 sampai dengan tahun 2000 itu hampir 80-an ya lagu-lagu daerah, lagu-lagu Manggarainya. Belum hitung lagu-lagu lain. Karena banyak juga yang minta saya untuk ciptakan lagu mars, Ya. organisasi, bahkan ada mars pemilu, kemudian mars sekolah-sekolah punya, kemudian jingle-jingle sama si Ingatu VVI minta untuk buat lagu-lagu itu. Cukup banyak. Kalau hitung 100 lebih itu lagu-lagu sampai yang terakhir. Dan lagu-lagu yang cukup dikenal banyak masyarakat dan disukai oleh orang-orang muda itu antara lain lagu Natsage, lagu Locerenda, Dereng Kiong, Anak Diong, kemudian Lout, Conaim, kemudian banyak lagi lagu-lagu itu yang sudah beredar dan disukai banyak orang. Kemudian lagu-lagu gereja itu ada Bidan Siar, itu lagu Bidan Siar itu juga cukup diminati untuk di gereja. Dan lagu-lagu lain itu lahir dengan sendirinya karena proses-proses. Jadi kita semakin lama juga semakin banyak untuk menceritakan kisah orang. Lagu-lagu yang kita buat itu bisa kisah sendiri, bisa kisahnya orang. Jadi kita juga diam-diam, kalau orang bercerita tentang kisahnya, kita diam-diam untuk menangkap. Ya. Ini peluang untuk bisa dibuatkan lagu. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, lagu-lagu cinta, tapi saya lebih memilih kepada lagu-lagu sosial masyarakat. Seperti Delak Locerenda itu kan tentang buat bayi, tentang orang merantau gitu. Dereng Kiong tentang lingkungan alam itu. Kemudian Anak Diong itu tentang bagaimana kehidupan anak-anak. Ya. Jadi target saya itu bagaimana lagu-lagu itu tidak hanya untuk tentang romantika bercinta gitu ya, seperti Natsage gitu ya, tapi kita lebih banyak juga tentang lagu-lagu sosial masyarakat. Dan ya mungkin karena saya dasarnya guru ya, dasarnya guru, dan saya dulu itu diandalkan sebagai guru musik. Nah, jadi saya lebih banyak membahasakan bahasanya pemerintah.
Nah, misalnya begini, Dereng Kiong itu kan tentang lingkungan alam. Bukan pernyataannya saya, tapi itu pernyataan pemerintah. Sebenarnya kita membantu pemerintah untuk membahasakan pada masyarakat. Supaya jangan menebang hutan gitu, pelihara hutan supaya air tetap banyak gitu. Kemudian begitu juga hal-hal lainnya gitu. Jadi kita lebih banyak edukasi, pembelajaran kepada masyarakat. Ya. Contoh kembali lagi lagu Anak Diong tadi itu sebenarnya kan pembelajaran masyarakat. Saya ceritakan saja ya tentang Anak Diong itu ya. Jadi Anak Diong itu begini. Pada saat kami melakukan rekaman, ada seorang tokoh masyarakat, orang hebat. Tapi sampai saat ini dia tidak mau gitu. Dia tidak mau menceritakan namanya. Jadi dia sarankan begini, dia datang, Pak Felix, coba Pak Felix buat lagu yang begini tentang anak yang dibuang oleh orang tuanya, yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi kemudian dia menjadi orang hebat. Coba lihat si Musa dalam kitab suci, Raja Gaspar, siapa lagi, semua pemimpin-pemimpin besar dalam kitab suci itu orang-orang yang terbuang. Nah, ini mendesak saya. Ini kan sejarahnya orang gitu. Nah, bukan pribadinya saya. Memang pada saat itu di mana-mana itu terjadi abortus. Jadi orang buang bayi itu di mana-mana itu. Dan itu yang membuat saya terinspirasi untuk cepat menciptakan lagu itu. Orang tua di kampung, lagu-lagu tradisi, kalau mereka membuat lagu tidak pernah lurus di persoalan, tapi mereka mengibaratkan apakah itu bunga, apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang, hewan, untuk melukiskan isi dari lagu itu. Contoh Anak Diong tadi itu ya. Jadi waktu itu saya mengambil ibarat tanaman. Jadi kita ini ibarat tanaman. Menanam kebaikan, kita akan memetik kebaikan. Tetapi kita menanam keburukan, yang kita petik adalah keburukan juga. Itulah dalam ibarat verilatum, goklatum, verivoja, akoboja. Ya kan? Tidak mungkin tanam jagung tumbuhnya. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu Anak Diong itu. Jadi kita lebih kepada edukasi masyarakat. Nah, permenungan saya bahwa sebenarnya para kita yang menciptakan lagu ini sebenarnya juga ya punya kontribusi dalam pembangunan. Kita bisa merubah sikap orang itu dengan lagu. Orang tua di kampung kalau ada masalah, dia jawab dengan nyanyi saja. Selesai itu persoalan. Misalnya acara adat masuk minta. Sudah tidak baku ketemu kan? Antara tongka dengan tongka. Antara orang tua dengan tua. Kalau sang anak laki-laki atau tongka laki-laki, dia sudah menyanyi, nah selesai sudah. Berarti luluh sudah ini ya. Hatinya orang tuanya perempuan. Jadi seperti itu. Sebenarnya fungsi lagu itu sangat tinggi, sangat besar. Ada lagi guet orang Manggarai, orang tua. Dere leleng tombo, tombo leleng dere. Jadi orang kalau bisa berkata-kata, tapi kalau berkata-kata, berbicara juga tidak bisa diterima, dengan bernyanyi bisa menyelesaikan persoalan. Jadi itu sedikit secara perkembangan lagu-lagunya saya dari volume ke volume, dan beberapa lagu tadi itu ya menurut saya sebenarnya itu tergantung minat orang. Tetapi
dalam permenungan saya selama ini cukup banyak lagu-lagu itu yang diminati baik oleh orang-orang tua maupun juga anak-anak muda seperti Nasage Ya. gitu, kemudian anak Diong tadi ya. Apakah ada karya-karya lain situ selain itu, Bapak? Karya lain ya itu tadi lagu tergantung permintaan ya, tergantung permintaan. Mars, lagu-lagu Mars itu banyak yang saya buat, kemudian lagu-lagu gereja tidak banyak, tetapi minimal bahwa kita juga bisa mengambil fungsi kita sebagai pencipta lagu untuk bisa menciptakan lagu untuk masyarakat. Jadi berikutnya Bapak, saya dan teman-teman di channel Werbo ingin mengetahui cerita atau arti dari lagu Anak Diong. Oke, baik, terima kasih ya. Anak Diong, anak siapa? Ya, anak siapa? Tidak hanya karena tidak punya bapak, tidak punya Dia punya anak. Bisa dia punya bapak, dia punya anak. Dia punya lagi. Dia punya mama. Ya. Jadi sebenarnya inti dari lagu ini adalah sejauh mana perhatian orang tua terhadap anak. Ya. Lahirnya lagu ini dari kisah atau juga dari latar belakang orang-orang yang mengalami nasib yang sama. Itu pertanyaan dari anak ya, anak Diong Kakuta. Saya ini anaknya siapa? Bukan karena saya tidak punya bapak, bukan karena saya tidak punya mama, tapi sejauh mana perhatian bapak dan mama saya terhadap saya. Itu. Contoh yang kecil, ya, contoh kecil. Dikala orang tua sudah tidak memberikan perhatian khusus kepada anak, dia akan berkata, memangnya saya ini anak siapa? Kan gitu. Iya. Gitu? Ya, seperti itu. Kavendek terpeng, kavemma tuensa. Bukan karena mamanya sudah mati, bukan. Bukan karena bapak juga. Bisa juga seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang papa ada, mama ada. Gitu. Tapi dikala tidak memberikan perhatian, di situ sang anak itu Bertanya. dalam hati ya bertanya, nah gitu. Ya. Bahkan dia akan ekstrim juga. Memangnya saya ini siapa anak? Kan Ya. gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mau mengatakan kepada kita orang tua gitu. Orang tua itu tidak harus bapak mama. Orang tua juga ada kakak, ada om, tante, untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak. Ya, kehidupan harian, ya betul. Pendidikan. Kemudian juga masa depan. Mempersiapkan masa depan anak itu sudah harus menjadi perhatian orang tua. Ya. Banyak yang kita lihat bahwa banyak anak-anak berjuang sendiri. Contoh, tidak sedikit orang yang berjuang dan bernasib baik itu karena dia berjuang sendiri. Walaupun dalam dirinya itu dia berontak, dia berontak. Ya, tetapi dia juga harus punya kemampuan untuk bisa melihat ya, kondisi orang tua. Ya. Kemudian, seperti saya bilang tadi, perbuatan kita itu ibarat berilatung goplatung, beri bocah aku bocah. Ya. Siapa tahu nanti
latun coko boja boleh, gitu kan? Jadi nasib setiap manusia itu selain dia sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi juga oleh perbuatan kita sendiri. Ya, kalau kita mau jadi baik, kemudian memang harus menanam yang baik. Kita harus berjuang yang baik supaya kemudian kita bisa menjadi orang baik. Dan menjadi orang baik itu tidak harus kaya, ya kan? Tidak harus kaya. Ya, bahagia dengan apa yang ada. Itu. Dan tetap yang paling utama adalah onelimer morin mosede. Jadi hidup kita di tangan Tuhan. Ya. Oleh karena itu lagu ini memang dia tidak menjurus kepada siapa-siapa. Lagu ini sebenarnya menyentuh perjuangan hidup, menyentuh sejarah hidup orang-orang, baik itu punya orang tua maupun yang tidak punya orang tua. Dan lagu ini juga berpesan untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan, karena nasib kita di hari esok kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tetap berharap bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kita kehidupan untuk hari esok. Sebab apa artinya kalau kita hanya fokus pada hidup hari ini? Kecuali ya, saya kira itu sedikit inti dasar dari lagu ini. Ya, semoga orang-orang yang tersentuh atau juga sedikit sejarah hidupnya mendekati lagu ini, ya semoga bisa ini menjadi kekuatan untuk dia bisa berkembang baik. Ya. Apa pesan-pesan Bapak untuk kami para anak milenial? Ya, baik. Yang pertama, harus tetap berkarya ya. Tetap berkarya. Saya melihat bahwa sekarang anak-anak muda punya perkembangan dengan era baru sekarang ini, berkembang sangat baik. Dan kalau sudah mulai mencipta lagu, teruslah mencipta lagu, tetapi dengan harapan bahwa tetap mendasar kepada adat dan budaya kita. Baik nuansa musik maupun juga bobot lagunya. Lalu yang kedua, kita memang harus berjiwa besar. Kalau ini karyanya orang, karyanya orang. Yeah. Kalau ini karyanya kita, karyanya kita. Kalau karya orang, tentu kita orang menggerai tahu. Yeah. Jadi kita harus saling menghargai, karena saya melihat cukup banyak karya-karya saya juga itu kita tidak larang juga, tapi minimal bahwa harus benar. Ya. Kalau sudah salah, kita yang tersakiti. Kalau lagu kita itu harusnya sesuai dengan ciptaan begini syairnya, lalu kita rubah-rubah, nah itu juga sudah melanggar hak asasi orang lain. Iya. Jadi untuk Wairbo Channel tetap semangat, tetap berkarya, dan salam sukses.